Written by Hanane Kosuki. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 14. Mari kita mulai. Arum keluar dari kamar dan mengintip ke pintu kamar adiknya yang tidak tertutup rapat. Ia menimbang-nimbang sejenak, lalu berjalan menghampiri pintu. "Gorum," panggilnya, sembari mendorong pintu terbuka lebih lebar. Gorum yang sedang menggambar vas bunga di buku sketsa menoleh. "Ya, Kak?" Arum memilih kalimatnya sejenak. Aku hanya ingin bertanya," ucapnya pelan. Gorum menunggu apa yang akan kakaknya sampaikan. "Kau mengenal senior Anyonsok?" tanya Gorum hati-hati. Mata Gorum berkedip bingung. "Siapa yang tidak mengenalnya di kampus?" tanyanya balik. Arum membenarkan pertanyaan Gorum. Benar sih," ucapnya sendiri. "Ada apa, Kak?" tanya Gorum tak mengerti. Arum segera menggeleng. "Tidak, hanya bertanya," ucapnya, lalu keluar sembari menutup pintu kamar Gorum. Dahi Gorum berkerut bingung. "Tidak biasanya?" gumamnya heran. Di tempat lain, Yonsok duduk bersila di depan rumah-rumahan kucingnya. Miao di depan rumah-rumahan kucing sedang menjilat kaki depan, sementara 3 anak kucing lain sudah terlelap. "Miao, apa aku dan Gorum tidak akrab?" tanyanya. Miao menjilat kaki depannya, lalu mengelus belakang telinga, menjilat kaki depan, lalu mengelus belakang telinga, terus begitu. Yonsok menghembuskan napas frustasi. "Kami hanya mengobrol sesekali. Jika itu disebut akrab, berarti semua wanita di kampus ini akrab dengan senior Anyonsok." "Aku bahkan tidak mengobrol dengan siapapun di kampus selain Taehwan," gumam Yonsok sendiri. Yonsok mengetuk-ngetuk meja dengan ujung jarinya sembari berpikir. Taehwan menatap temannya itu kesal. "Kau harus mengetuk-ngetuk seperti itu?" tanyanya tak mengerti. Jari Yonsok berhenti, lalu memandang Taehwan. "Apa aku akrab dengan semua wanita di kampus?" tanyanya langsung. Taehwan terkejut mendengar pertanyaan tiba-tiba itu. "Apa sih? Pertanyaanmu aneh sekali." Yonsok menghembuskan nafas panjang sembari memandang ke meja di mana bukunya berada. Dahi Taehwan berkerut tak mengerti memperhatikan ekspresi Yonsok. "Ada apa sih? Kau seperti memikirkan solusi untuk mengatasi kelaparan di Sudan." Yonsok menatap Taehwan sebal. "Jangan membual pagi-pagi." "Kau kenapa sih? Aneh sekali," ucap Taehwan heran. "Apa karena Ahrem?" Dahi Yonsok berkerut. "Apa maksudmu?" "Rumornya sudah tersebar kalau kau naksir Ahrem dan sedang melakukan pendekatan," ucap Taehwan. Matanya menyipit dengan senyuman evilnya. Pasti karena kegiatan klub ya," godanya. "Siapa yang mengatakan itu?" tanya Yonsok. "Aku naksir gadis itu." Senyuman evil Taehwan luntur dan menghembuskan nafas frustasi. "Aku sudah mengiranya," ucapnya lesu. "Hanya rumor saja." Yonsok memalingkan wajahnya. "Aku akan percaya jika kau bilang kau yang menyebarkannya." Taehwan menatap Yonsok tak percaya. "Apa sih? Kau pikir aku teman seperti apa?" Yonsok menahan senyuman. "Ya," ucapnya. Taehwan menghembuskan nafas sebal. "Kau sudah melukai hatiku," ucapnya pura-pura sedih. "Diamlah," ucap Yonsok datar. "Oke," jawab Taehwan setuju dan kembali normal lagi. Yonsok membaca buku tentang teknik mesin di depannya beberapa saat. Sesuatu muncul di kepalanya. Ia menoleh menatap Taehwan. "Bukankah di jadwal kau bertugas hari Rabu, Jumat, dan Sabtu?" tanyanya. Taehwan memandang Yonsok bingung. "Hah? Kenapa?" "Klub relawan perpustakaan," jelas Yonsok. "Oh, ya." Taehwan membenarkan. Yonsok memutar tubuhnya menghadap Taehwan. Taehwan bergidik ngeri. "Apa? Ada apa ini? Kamu membuatku takut," ucapnya sembari menjauh dari Yonsok. "Taehwan,
Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan selain rumah, mobil, dan kucing-kucingku, ucap Yeonsok dengan wajah seriusnya. Ayo berganti jadwal. Hah? Taewon terbengong-bengong. Tidak perlu semuanya, cukup hari Rabu dan Sabtu saja, minta Yeonsok lagi. Taewon berusaha memahami ucapan Yeonsok. Sebentar. Ia mengeluarkan ponsel dan memeriksa jadwal bertugas di perpustakaan. Matanya bergerak cepat membaca jadwal itu, lalu menghembuskan nafas sebal sembari menatap Yeonsok. Kau ingin bersama Han Gorum kan? Yeonsok mengangguk tanpa ragu. Taewon terkejut dengan kepolosan Yeonsok tersebut. Hei, pura-pura mengelak saja dulu, ucapnya sebal. Tidak perlu, aku memang ingin bersamanya, ucap Yeonsok yakin. Taewon memperlihatkan ekspresi jijiknya. Gadis gemuk itu? Tanyanya tak mengerti. Yeonsok memandang ke bawah. Mengingat sosok Gorum saja sudah membuat jantungnya berdebar. Mulut Taewon terbuka tak percaya. Kenapa? Tanyanya tak habis pikir. Dia cantik, jawab Yeonsok. Senyuman terbentuk di bibirnya. Aku belum pernah bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik sepertinya. Rasa jijik yang tadi Taewon rasakan luntur perlahan melihat perubahan ekspresi Yeonsok. Yeonsok memandang Taewon lagi. Mungkin bagimu, dia hanya gadis gemuk yang tidak menjadi favorit. Tapi bagiku, dia adalah gadis paling cantik yang pernah kutemui, ucapnya tanpa ragu. Karena itu, tukar jadwalmu denganku, pintanya lagi. Taewon menghembuskan nafas frustasi. Apalagi yang harus kukatakan jika kau sudah seperti ini, ucapnya sebal. Yeonsok tersenyum senang. Oke, ucapnya dan kembali menghadap ke depan. Taewon memijat batang hidungnya frustasi. Oh, ia teringat sesuatu. Yeonsok memandang Taewon lagi. Sebagai gantinya, ucap Taewon, berikan aku itu, sepatu limited edition yang kau beli musim dingin lalu. Yeonsok berpikir sejenak. Yang itu, ucapnya. Oke, ambil saja ke rumahku. Taewon langsung sumringah. Yes! Gumamnya tertahan. Gorum sangat serius membentuk tanah liat di atas papan pemutar. Lekuk vas yang dibentuk jari-jarinya sudah terlihat. Ia menarik tangannya dari tanah liat dan merenggangkan punggung. Oh, pegal, gumamnya. Ia tertegun menyadari ruangan seni rupa sudah kosong. Ia melirik jam tangan dan melotot sudah hampir pukul 6. Oh, bagaimana ini? Ia segera bergegas untuk mencuci tangan. Perpustakaan. Yeonsok memperhatikan sekitar sembari memilah-milih buku di atas meja yang akan dikembalikan ke rak. Gorum belum terlihat. Ia menghela nafas dalam melanjutkan kegiatannya. Ahram sore itu mengenakan dress dan mengikat rambutnya setengah sehingga terlihat sangat feminim. Dandanannya juga terlihat sangat manis. Ia memandang Yeonsok yang tampak tidak bersemangat. Lalu memperhatikan sekitar untuk mendekati pria itu. Senior. Gumam Yeonsok. Ahram tersenyum manis sembari menyelipkan rambut ke belakang telinga. Menurutmu bagaimana penampilanku? Tanyanya genit. Yeonsok diam sejenak mencerna ucapan Ahram, lalu memperhatikan penampilan gadis itu. Ahram merapikan rambut yang terurai di kedua bahunya. Dari dress itu tulang dadanya tampak menggoda. Kau tidak kedinginan? Tanya Yeonsok. Ahram nyaris terpeleset mendengar ucapan Yeonsok. Hah? Yeonsok menghembuskan nafas panjang dan membawa buku yang sudah ia pilih. Ahram mengedipkan matanya bingung, lalu memperhatikan penampilannya sendiri. Ia mengerutkan hidung sebal dan mengikuti Yeonsok. Senior, panggilnya manja. Yeonsok menghampiri rak buku dan mulai memasukkan bukunya. Senior, apa aku bukan tipemu? Tanya Ahram sambil mengikuti Yeonsok. Yeonsok berhenti berjalan dan memandang Ahram. Ahram menatap Yeonsok dengan mata berbinar. Seperti apa tipemu?
Aku akan berdandan sesuai wanita tipemu, ucapnya. Yeonsok menghela nafas dalam dan memberikan tumpukan buku di tangannya pada Ahram. Ahram menerima tumpukan buku itu sembari meringis karena terlalu berat. Lalu memandang pria itu tak mengerti. Lakukan saja tugasmu, ucap Yeonsok, lalu berbalik pergi. Hah? Senior! Panggil Ahram. Tapi pria itu tetap pergi. Ia menghembuskan napas sebal dan mulai merapikan buku-buku di tangannya. Yeonsok keluar dari ujung rak dan menghampiri meja lain untuk dirapikan. Ketika itu, matanya memandang ke pintu ketika seseorang masuk. Seperti cahaya yang tadinya redup sudah menyala ketika melihat Gorum muncul. Gorum terengah-engah sembari berlari ke perpustakaan. Ia membungkuk menyesal pada anggota lain yang sudah mulai bertugas. Dia segera menghampiri meja paling dekat sembari melepaskan tas ransel dan merapikan buku-buku. Yeonsok melirik kanan dan kiri. Ahram masih di balik rak. Dua anggota lain terlihat sibuk masing-masing. Ia meletakkan buku di tangannya dan melangkah perlahan mendekati meja di mana Gorum merapikan buku. Gorum menyelipkan rambut ke belakang kedua telinga agar tidak mengganggu kegiatannya. Hari itu, ia mengenakan jaket hoodie berwarna hijau muda. Yeonsok di ujung meja dan mulai merapikan buku. Gorum menoleh. Oh, senior, sapanya sembari mengangguk sopan. Yeonsok mengangguk canggung dan berpura-pura sibuk dengan kegiatannya. Matanya melirik tangan Gorum yang sedang memilih buku. Kau dari mana? Tanyanya heran. Gorum memperhatikan tangannya. Ia terkejut melihat masih ada sisa tanah liat yang sudah mengering di sana. Oh, bagaimana ini? Gumamnya. Yeonsok mendekati Gorum dan memeriksa kedua tangan gadis itu. Ada apa? Kau terluka? Tanyanya setengah panik. Coba. Penasaran gak sih apa yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Berjumpa lagi di part selanjutnya.